Eh, 128 ya Pak ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar Dikandangin aja. radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu durbatan. Tayamum itu dua pukulan, dua usapan maksudnya. Dorbatun lil wajhi, satu usapan untuk muka. Wa dorbatun lil yadain ilal mirfaqain. Satu usapan untuk dua tangan sampai dua sikut. Ini yang umum dipahami, dipraktekkan. Maksudnya dua tangan sampai dua sikut. Itu. Sampai dua sikut. Sementara pada hadis sebelumnya cukup sampai pergelangan tangan. Ya, dalam situasi dan kondisi tertentu, umpamanya ketika kita pakai cuma sampai dua pergelangan tangan saja, tidak apa-apa. Ya, cuma pada umumnya, apalagi kalau nerangin tayamum waktu manasik haji, kita pakai yang ini sampai dua sikut mirfaqain. Tuh. Udah kebayang insya Allah ya. Pak Jamal, tolong saya coba praktekkan foto saya di itu ya. Digede ya. Nah, ini gini maksud saya. Pukulan itu, umpamanya di meja dua tapak tangan kita ambil debu. Maka maksudnya menyapu dua tangan, di telapak tangan yang kanan ada debu. Di telapak tangan yang kiri ada debu. Telapak kanan digunakan untuk menyapu tangan kiri sampai sikut. Sementara debu yang ada di telapak tangan kiri untuk mengusap tangan kanan sampai dua sikut. Nah, mana yang didahulukan? Kanan dulu. Seperti pada hadis pada umumnya atau yang secara umum tayamun. Tayamun yaitu kanan. Tuh, ini tangan kanan. Ini nggak kelihatan. Nih, tangan kanan ini. Maka di sini posisinya. Tangan kiri. Ditarik ke belakang, terus diputar. Gimana deh ngeliatnya? Mundur Pak Ustadz. Kelihatan? Mundur sedikit. Hah? Tuh, Mesti mundur sedikit. maksudnya gini ya. Nah, tuh ini. Maka abu yang di telapak tangan kiri habis. Sementara yang di telapak kanan ini masih full. Udah, basuh tangan kiri sekarang. Nah, ini tangan kiri. Ini kita tarik sampai ini, sampai ini selesai. Kalau muka sih insya Allah sudah ya pada minggu yang lalu. Tangan kanan ya sebelah tangan kiri diusap. Terus yang telapak tangan kiri mengusap belahan muka sebelah kanan. Ini ya. Kembali Pak Jamal ke teks. Ustaz, nanya dulu. Boleh. Berarti yang di telapak tangan kanan nggak boleh disenggol dulu ya? Nggak boleh Ini apa? untuk tangan kiri gitu. Jadi nggak Iya, boleh tangan. Ya, jadi betul. tangan kiri itu nggak mampir di telapak tangan ya? Iya, iya benar, enggak. Nanti kegosok.
Iya, makanya bayangan saya kan kalau digosok gini kan berarti habis dong yang di kanan gitu kan. Benar, ya. Ya, jadi telapak kanan tangan kanan untuk tangan kiri. Telapak tangan kiri untuk tangan kanan. Nah, telapakannya jangan diusap-usap. Kan itu memang berisi abu. Iya, untuk membasuh, untuk mengusap. Iya, coba Pak Jamal Walau barangkali. tidak terlihat ya Pak Ustadz ya. Oh iya, gimana Pak Edi? Walau tidak terlihat, karena kan abunya nggak kelihatan ada di telapak tangan gitu loh. Iya, Ya harus dirasakan aja oleh rasa bahwa memang ada abunya di tangan. iya, betul. Asumsi maksudnya keyakinan. Ya. Iya, itu ada abu. Gitu. Di jok pesawat itu ada abu. Tuh. Jadi menjadi sekali terbukti sekali bahwa agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Mudah. Tapi jangan dipermudah. Dan digampangin gitu kurang lebih. Iya. Hadis yang ke-129 130. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'id wudu'ul mu'minil muslim. Tuh as-sa'id. Seperti dalam ayatnya juga berbunyi sa'id fatayammamu sa'idan. Ya, debu adalah wudu. Maksudnya alat berwudu. Orang mukmin, orang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyrata sinin. Meskipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma' falyattaqillah. Apabila setelah 10 tahun itu ketemu air, maka bertakwalah kepada Allah. Artinya gunakan itu air, jangan terus tayamum. Gitu. Wal yumissahu basyarotahu. Hendaknya dia mengusap. Massa yang masu itu menyentuh. Mengusapnya kulitnya. Ini isyarat bahwa kalau harus basuh tangan, baik tayamum maupun berwudu, kebetulan pakai baju tangan panjang, ya digulung. Ya dah, biar kena kulit maksudnya. Sementara kemarin jadi ejekan banyak netizen. Ketika ada seseorang naik kereta cepat, dia sholat tayamum. Masya Allah, mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi. Dia gosok-gosok tangannya di dinding kereta. Gosoknya begini. Itu. Terus nggak dibasuh muka. Celana juga betisnya. Jin, kan pakai jin. Digosok-gosok berkali-kali, berulang-ulang. Tuh. Jadi ini hadisnya jelas faiza wajadal ma falyattaqillah wal yumissahu basyarotahu. Basyarah kulit. Umpamanya ada 10 tahun nggak ada air, ya tayamum. Terus kalau ada air, falyattaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Kembali kepada awal, yaitu alat berwudu, bersuci air. Jangan pula terus pakai tayamum, udah ada air. Maka bahasanya, kata hadis ini, falyattaqillah. Kalau ada air dia tetap tayamum, itu namanya nggak takwa kepada Allah. Gitu kurang lebih. Dalam konteks baik tayamum maupun berwudu pakai air, wal yumissahu,
hendaklah dia sentuhkan air itu, hu'nya kepada emak. Basyarotah, kulitnya, jangan terhalang. Iya. Rawahul Bazzar wa sahahahu Ibnul Qattan. Walakin sawwabad Daraqutni irsalahu. Menurut Imam Daraqutni ini hadis mursal. Walid Turmuzi an Abi Dzar nahwahu. Demikian juga menurut Imam Turmuzi Abu Dzar. Wa sahahahu wal Hakim aidan. Nah ini nih. Coba catatan kaki Pak Jamal tadi 128. Oh enggak ada. Yang ada ini sekarang 129. Qauluhu as-sa'id at-turab wa yustaratu ayyakuna tahiran. Nah, dimaksud sa'id adalah at-turab. Syaratnya debu yang kita pakai untuk bersuci itu suci. Ya, jangan ada campur, ada kotoran kucing, kotoran ayam, kotoran yang lainnya, tidak. Wa illam yajid inna hadhihi wasliyah. In di sini wasliyah. Wasliyah artinya wasol. Illam yajid asra sinin al maksud minhu al mubalaghah dunat tahdid. Kalau nggak ketemu air selama 10 tahun. 10 tahun bukan angka hakiki, bukan. Lama sekali. Bisa lebih, bisa kurang. Itu namanya bahasanya mubalaghah. Kelebihan. Dalam budaya kita juga ada. Gitu. Apaan itu? Sendal kayak gitu dipakai. Umpamanya berkata si A kepada si B. No, di rumah saya kayak begitu ada 1000. Ah, itu namanya mubalaghah. Iya. Falyattaqillah fit taksir anit toharoh. Nah, ini dijelaskan. Ada kata dalam hadis, hendaklah bertakwa kepada Allah. Maksudnya menggunakan air ya sesuai dengan kebutuhan untuk bersuci. Sehingga ketika berwudu saja ada masjid-masjid tertentu menuliskan di atas keran itu jangan terlalu besar buka keran. Gunakan secukupnya saja. Ini dia kategori falyattaqillah. Demikian juga ketika tayamum. Jangan abu satu raup. Satu cidukan di mukanya gitu seperti bukan begitu. Secukupnya saja, yaitu memukulkan telapak tangan. Itu yang dimaksud falyattaqillah fit taksir. Taksir yaitu berhemat-hemat. Anit toharoh saat bersuci. Falayak tasiru alat turab. Dimaksud falyattaqillah tidak tidak terbatas pada tayamum saja yang menggunakan abu. Nah, tapi juga ketika menggunakan air. Wal yumissahu minal imsas ay fal yusil ma ila basyaratihi. Yumissahu yaitu menyampaikan air ke kulit. Artinya jangan ada penghalang. Jangan ada penghalang. Penghalang dimaksud bukan cuma baju, bukan cuma tangan panjang itu baju atau yang lainnya. Apa saja yang membuat air tak masuk ke kulit itu harus dibersihkan dulu. Minyak. Habis main minyak, tangan penuh minyak, nah itu harus dihilangkan dulu. Sebab dia menghalangi air masuk ke kulit, mengenai kulit. Bahkan tato yang sebenarnya itu menghalangi air masuk ke kulit. Kecuali kalau tatonya tato apa ya, yang bisa dicopot. Ya. Oh, itu udah lebih dahsyat lagi hadis Nabi. Melaknat. La'anallahul wasim wal mutawassim.
Allah melaknat orang yang mentato dan yang ditato, yang minta tato. Itu dilaknat oleh Allah. Apa maknanya? Haram. Coba bayangkan, kalau itu dipastikan nggak masuk air bersuci. Berwudu nggak sah kalau itu di anggota wudu. Di badan kalau dia berjanabah, junub. Mandi junubnya nggak sah karena ada bagian yang tidak kena air. Ya, ila basyaratihi bifathatain ay jildihi, artinya kulitnya. Sawwaba minat taswib ay qala inna shawab huwa irsaluh. Yang betul dalam hadis tadi sawwabah yaitu irsal. Irsal udah kebayang. Kalau rambut umpamanya irsal itu diurai. Tidak diikat, itu namanya irsal. Kalau lagi sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di perut atau di bawah dada. Tapi tidak seperti itu, akan tetap tidak bersedekap gitu ya. Akan tapi dilepas saja, ada yang begitu. Allahu Akbar, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di pusat atau di perut atau di bawah dada. Tidak. Tapi dia tetap ke bawah tangannya. Itu namanya irsal. Terkait dengan ini, konteksnya wudhu pakai air, itu Imam Turmuzi atau apa tadi dalam hadis, Imam Qurtubi atau siapa, apa Imam Daraqutni, ya nanti kita lihat. Itu yang benar dengan irsal. Irsal mengguyur. Kalau wudhu. Mengguyur. Kita enak di keran. Kita guyur tangan kita lagi berwudhu. Kaki juga kita guyur. Nah, cuma nih. Ada ustadz. Saya nggak usah sebut namanya. Ketika berwudhu mengguyur tangan itu bukan dari siku dulu, dari siku terus ke bawah gitu. Tapi harusnya begini, dari ujung tangan sampai siku, gitu, di keran, ya, di keran. Paham itu? Kenapa begitu? Karena hadisnya bunyi begitu. Yadain ilal mirfaqain, tangan sampai 2 siku. Jadi tangan dulu baru siku. Ngucur ke siku. Ya biar aja nggak apa-apa. Selesai. Wal hadis yufidu nafiyat tauqid fit tayammum. Berdasarkan hadis tadi, tayamum itu tidak mengenal waktu, menafikan waktu. Paham? Maksudnya begini. Tayamum itu meskipun belum batal, hanya berguna untuk satu sholat. Zuhur nih sholat. Belum batal sih. Sampai masuk waktu asar. Itu harus tayamum lagi. Gitu tuh. Yang ada. Gitu ya. Satu tayamum untuk satu sholat. Meskipun belum batal. Nah ini dalam keterangan tidak begitu, gitu maksudnya. Tayamum juga sama dengan wudhu. Bisa digunakan untuk beberapa sholat selagi belum batal. Kayak wudhu. Maghrib nih. Habis maghrib tadarus sampai datang waktu isya. Ya emang belum batal. Yang umum terkait tayamum, tayamum itu untuk satu sholat. Untuk satu sholat. Akan halnya dengan hadis ini, redaksinya saya coba baca lagi.
Wal hadis yufidu nafyat taukid fit tayammum. Hadis ini menafikan pembatasan waktu dalam konteks tayamum. Pembatasan waktu dimaksud tadi. Kesimpulan, tayamum sama wudhu pakai air sama dan sebangun. Selama belum batal, dia masih sah melakukan sholat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terus wa wujubul ma ba'da zawalil uzri. Wajib pakai air setelah hilangnya uzur. Kata dokter, jangan kena air. Tuh kata dokter. Bahaya tayamum dia. Tapi kalau udah sembuh mah ya pakai air lagi. Gitu. Di antara kondisi yang membolehkan kita tayamum, pertama emang tidak ada air. Nggak ada air sama sekali. Ya, nggak ada air bukan karena mati lampu. Mati lampu kita nggak ada air, tapi kan tetangga bisa jadi ada air. Jangan, itu mesti wajib wudhu pakai air. Yang kedua, air ada, tapi sulit memperolehnya. Ada di jurang sangat dalam, bahaya. Turunnya sih gampang ngambilnya, tapi naiknya boleh. Dan yang ketiga karena sakit. Ketika unsur-unsur itu sudah tidak ada lagi, maka wajib pakai air. Hilang. Oh, apa? Boleh tayamumnya hilang. Iya. Selesai. Hadis 131. Ya. Ini tadi kan 130 tuh. 29, 30. Nih, 31 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, kharaja rajulan fi safar. Ada dua orang bepergian. Fa hadaratis shalah. Masuk waktu sholat. Walaysa ma'ahuma ma, enggak ada air. Fatayammama sa'idan thayyiba. Maka dia bertayamum dengan debu yang bersih. Fashollaya, dia sholat. Summa wajadal ma' fil waqti. Tak lama kemudian selesai sholat, dia temukan air. Fa'ada ahaduhuma as-shalah wal wudu. Yang satu mengulang wudu dan sholat. Walam yu'idil akhar, yang lain enggak. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara zalika. Keduanya datang kepada Rasulullah lalu bercerita tentang itu. Faqala lilladzi lam yu'id. Rasulullah bersabda kepada yang tidak mengulang. Asabtas sunnah, engkau betul. Wa adza'atka sholatuka, sholatmu dapat pahala. Wa qala lil akhar, sementara itu Nabi berkata kepada yang lain, lakal ajru marratain, engkau dapat pahala dua. Ada ya, bayang insyaallah. Siapa tahu di antara kita begitu. Dan kasusnya bukan soal ada air atau tidak. Kasusnya banyak, ya. Kasus-kasus yang mirip seperti ini, gitu. Ke masjid kita, sholat sendirian. Pas selesai sholat, ada orang satu masuk. Waduh, dia sendirian. Saya bantuin biar berjamaah. Dia jadi imam atau saya jadi imam. Dia jadi makmum atau dia jadi makmum. Udah sholat jamaah. Tuh dapat pahala dua. Dapat pahala dua. Yang pertama sama yang kedua. Pak Edi selesai sholat. Si ibu mau sholat sendirian. Ayo jamaah. Nggak apa-apa. Ayo jamaah saya bantuin. Tuh boleh. Ya. Nah ini kasusnya tadi tuh. Tayamum berdua.
Pas tayamum ada air, ketemu. Nggak usah bagaimana ceritanya itu, nggak usah, itu mah nggak penting. Ya, itu mah bukan hukum. Yang satu wudhu lagi, sholat lagi, yang satu enggak. Terus datang kepada Rasulullah, dia tanya hal itu. Engkau betul, tuh yang tidak ngulang. Engkau betul, sesuai sunnah. Sunnah maksudnya bukan dalam artian hukumnya sunnah, bukan. Sesuai sunnah, sesuai dengan hukum Nabi. Terus kepada mereka, dia yang ngulang itu, engkau juga betul. Engkau dapat pahala 2. Tuh, lakal ajru marratain. Iya. 132. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah, dari Ibnu Abbas. Fi qaulihi azza wa jalla, terkait firman Allah yang berbunyi, wa in kuntum marda aw ala safar. Qala idza kanat birrajuli al jarahah fi sabilillah wal quruh fa yujannib fa yakhafu ayyamut iniktasal tayammama, rahu Daraqutni mauqufan. Ya, segitu dulu. Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas terkait firman Allah yang berbunyi wa in kuntum mardo, kalau kalian sakit, au ala safar, atau sedang safar. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, idza kanat birrajuli al jarahatu, jadi isim kana. Apabila ada luka di orang itu, di seseorang, dan memang dia fisabilillah, dalam pertempuran membela agama Allah. Wal quruh, banyak luka. Fayujannib, hendaklah bukan ini. Fayajnubu. Fayajnubu. Maka dia berjanabah. Fayakhafu ayyamut, ini tasal. Takut, khawatir mati kalau dia mandi. Tayammama. Nah, dia boleh tayamum. Tuh faktornya di sini mati. Takut mati. Apalagi suasananya waktu itu musim dingin. Ya, musim dingin. Mati rasanya ini kalau mandi. Mati kedinginan. Udah tayamum. Saya nggak tahu gimana orang-orang yang ada di kutub utara, kutub selatan itu. Kalau junub pada mandi apa enggak? Pak Jamal yang udah ngerasain di sana. Makanya dia pulang lagi ke Pondok Gede. Katahan. Katahan gimana mandinya. Ya, paham insya Allah. Rabu Daud. Ini Rafa'ul Bazzar. Menurut Membazar hadis marfu. Wasohahu Ibnu Khuzaimah. Sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Berikutnya 132. Ini masih tayamum, Pak. Ntar belum hadis jihad. Ya. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Ali radhiyallahu taala anhu. Qala, Ali berkata, in kasarat ihda zunduyya. Ini apa ini zunduyya? Cari dulu Pak Jamal. Zundun. Alah, ini hilang main. Kamu saya ini. Ada Pak Jamal. Zundun.
bawah, Hah? pergelangan tangan, Pergelangan ya. pergelangan tangan, lengan bawah, hasta, Hasta. Inkasarat ihda zundaya. Pecah salah satu pergelangan tangan saya. Pasal itu Rasulullah SAW, aku tanya Rasulullah. Fa'amaroni an amsaha alal jabair. Maka dia menyuruhku untuk mengusapkan. Jabair apa ini jabira? Coba pajama jabira. gelang, Hah? gelang, pembalut, pembalut tulang, Oh iya iya. Ma yusabbatu bihil azmul maksur. Gip ya. ya, Jabair. Ini maksudnya kita gampangnya perban aja. ya, Ya. Fa'amarani an amsaha alal jabair. Maka Nabi menyuruh saya mengusapkannya di atas perban. Gitu kurang lebih. Kita sakit di bagian anggota wudhu. Terus diperban. Gimana wudhunya? Diusapkan di atas perban itu. Ya Pak Edi ya insya Allah. Dipaham. Rawahu Ibnu Majah bisanadin. Apa ini? Wahin jiddan. Iya. Ini ada 133. Coba Pak ada itunya. Catatan kaki. Nih. Zondi. Zandi bacanya ini. Zandi. Bifathizai. Usukunin nun. Watasdidil ya. Tasniyah. Zandun. Mudhaf ilaya ilmu mutakallim. Wazandu mapsol torfiz zira fil kaf. Iya, pergelangan tangan. Ya, mapsol itu sendi. Iya. Al arasag. Iya, sendi lah. Al jabair jam'u jabirah wa hiya khirqah au ud yulafu au yusaddu alal idhamil maksurah. Benar. Bungkusan perban maksudnya khirqah. Atau kayu ya yang dipakai untuk biasa ngegip itu. Kan biasanya tulang patah diurut. Terus dikasih bambu itu supaya nggak bergerak, diikat itu. Iya. Wah ay daif min wahayahi wahyan daif. Wa sababu fil hadas annahu min riwayat Amr bin Khalid al-Wasiti. Wa huwa kadzab. Qala Nawawi ittafaqal huffaz ala du'fi hadzal hadis. Hadis tadi dianggap lemah oleh sementara perawi. Tetapi dulu belajar di pesantren memang kayak begitu. Ada bisul kan, waduh sakit banget, harus diperban. Gimana waktu wudhu? Iya, diusapin air. Iya, berikutnya Pak Jamal. Ini 134. An Jabir radhiyallahu taala anhu fir rajul alladzi syajja faghtasala famata. Inna makana yakfihi ayatayammama wa yu'soba ala jarhihi al-jurhihi khirqah perban sumayam sahu alaiha wa yuksalu sairu jasadihi. Nah terkait jenazah ini. Jabir radhiyallahu taala anhu berkata terkait seseorang allazi syajja pecah. Tapi apa maksudnya di sini sebentar ya syajja ini. ya, memisahkan,
Apa? Memisahkan. Hah? Memisahkan. Gitu. Menyusahkan. Memisahkan. Oh, dar apa nih maksudnya? Melukai. Birrajuli alladzi sajja. Melukai mungkin. Melukai. Sajid. Jadi sejak Sajid. Masjid. Muatab ini. Nggak ada maknanya. Melukai ya. baik. Oh iya. Seseorang yang saja. Saja berarti terluka ini. Fakta salah. Terus dia mandi. Famata. Mati. Inna makana yakfihi ayatayammama. Nah ini mensikap Dalam. jenazah yang punya luka. Tuh. Terus dia sendiri mandi mati. Berarti dahsyat itu lukanya. Bagaimana? Inna makana yakfihi. Dia cukup mentayamumkan. Wa yu'soba ala jarhihi khirqah. Yu'soba dilipatkan perban di atas lukanya. Sumayamsahu alaiha. Kemudian cukup diusapkan. Air maksudnya. Ketika memandikan jenazahnya. Wa yugsalu sairu jasadihi. Sementara badannya yang lain dimandikan seperti biasa. Apa maksudnya? Pokoknya dia mandi terus mati gara-gara lukanya. Udah mati kan jenazah, dimandiin lagi. Nah, tetap dihormati itu. Jangan sampai kena air mandiin jenazah. Air mandi jenazah. Bagaimana caranya? Kalau teknis mah gampang. Dibungkus dulu. Ikat pakai plastik. Kalau umpamanya itu di betis, umpamanya ya, atau di paha, atau di betis lah. Bungkus pakai plastik. Plastiknya diikat, jangan sampai kena air. Yang lain mandiin, udah aman. Ya, dan dibungkus, terus sudah diusapin pakai air. Yang bagian yang tak kena pemandian tadi. Iya. Apalagi kalau ada jenazah mati terbakar. Gimana mandiinnya? Kan bingung tuh. Kalau mandiin seperti biasa digosok-gosok itu kan melukai, menyakiti. Dan tidak bagus. Iya, secara teknis diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak menyakiti, sehingga tidak merusak. Udah cukup segitu. Udah dikapani. Dikapani, disolatkan, dimakamkan. Yang matinya tenggelam kecebur, ya tetap harus bisa dimandiin juga. Jangan dikira kalau matinya kecebur nggak usah dimandiin lagi. Mau enak kan. 135 nih kita selesaikan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala minas sunnati alla yusallar rajulu bitayammum illa salah wahidah. Nah, apa ini maksudnya? Sunnatnya bahwa orang yang jenazah maksudnya yang ditayamumkan la yusalla ar-rajulu bitayammum. Saya ulangi. Sebaiknya ini minas sunnah bahwa jenazah yang dimandikan dengan tayamum. Paham ya? Jenazah nggak dimandikan karena satu dan lain hal. Pokoknya nggak ada air, ya ditayamumkan jenazah. Niatnya dengan niat memandikan jenazah pakai tayamum gitu. Kenapa tidak disolatkan illa solatan wahidah? Kecuali satu rombongan sholat saja.
Ntar yang berikutnya nggak usah nyolatin lagi. Kalau yang biasa kita emang dimandiin biasa, bukan ditayamumin. Oh ya, berombong-rombong karena tempat terbatas, ya rombongan kedua nyolatin. Rombongan ketiga, iya tuh. Itu. Tapi kalau yang mandi si jenazahnya pakai tayamum cukup 1 kali saja. Nah ini ada korelasinya dengan kita yang sholat dengan tayamum cukup 1 kali. Walaupun belum batal, nanti waktu masuk sholat berikutnya tetap wudhu lagi. Ada korelasinya sih. Jadi 1 tayamum saja. Summa yatayammam lis-shalah al-ukhra. Kemudian saya ulangi dari awal. Minas sunnati alla yusollar rajul alla yusollir rajuli. Ini tadi salah. Ini salah baca, salah makna. Alla yusalliyar rajulu bitayammumi illa sholatan wahidah. Jadi mau sholatin jenazah, emang nggak ada air, maka tayamum. Itu cukup 1 kali sholat saja. Ya. Summa yatayammam lis-shalah al-ukhra. Kalau dia mau sholatin lagi, dia harus tayamum lagi, walaupun belum batal. Nah ini yang korelasinya dengan yang tadi saya bilang. 1 tayamum untuk 1 sholat. Kebetulan sholatnya sholat jenazah. Maka kalau dia mau sholatin lagi, padahal udah pakai tayamum, dia harus tayamum lagi. Iya. Ini mah Nabi yang bilang. Ya, cukup Pak Jamal. Ini bab head mah kita nggak usah bahas, kita kan nggak head. Baik. Ustaz, Woi, jadi yang tadi itu gimana? yang tadi ya udah Cukup dibayar. sholatnya 1 kali atau apa yang nyolatin kalau mau sholatin lagi tayamum? Berarti Oh bukan ya yang jenazah, nyolatin Bu. Bu yang bukan nyolatin. jenazahnya ya? Iya, yang Berarti kan nyolatin. jenazahnya boleh berkali-kali kan? Iya kalau wudhu. Nah kalau tayamum 1 sholat saja. Untuk 1 orang. Maksudnya? Enggak, Maksudnya kalau tadi kan pengertiannya untuk 1 yang orang, jenazah. maksudnya jenazahnya gitu banyak atau gimana? Bukan, maksudnya Nah, kan iya. tadi kalau jenazahnya ditayamumkan, Heeh. cukup yang sholat sekali aja, rombongan pertama aja berarti. Rombongan berikutnya nggak usah sholatin gitu. Kalau mau sholat lagi dia harus tayamum lagi. Siapanya? Yang sholat maksud jenazahnya. Makanya gitu. Jenazah mah Kirain udah jenazah itu dibungkus. tayamumin lagi gitu. Siapanya ya yang sholat? Ya. Ya, Oke, jadi boleh seperti itu. kesimpulannya 1 tayamum 1 sholat. Ya. Meskipun itu sholat jenazah. Kan ada tuh orang yang pengen ngulang sholat lagi. Walaupun jarang lah. Tapi Karena pertanyaan tadi, Bu, Pak Ustadz, ya. pertanyaan tadi adalah jenazah yang diwudukan oleh tayamum, Ya. itu kan cukup sekali disolatkan saja. Oleh Enggak orang boleh. yang oleh orang yang Bukan itu diralat ya. Ah, Itu karena salah baca, jadi salah ya. paham. Jadi Yang betul adalah mau tuh jenazah mau pakai tayamum atau mandi, tapi yang sholat tayamum. Maka Untuk 1 yang sholat tayamum tetap 1 1 kali sholat. gitu ya. Jadi satu tayamum 1 Satu sholat. Memang itu aturannya. Iya. Tapi yang lain mau untuk sholat. Oke. Gimana, Bu? Lanjut. Lanjut, Bu. Bu silakan Fauzia. Pak Adi dulu. Enggak, udah saya udah paham, sudah paham. Bu Fauzia silakan.